Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi Pak Yai. Selamat pagi santriwan, santriwati, ustaz, ustadzah dan para alumni. Syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian kitab Alfiyah, yang mana kita masih membahas bab tamyiz. Sebelumnya telah membahas tentang pengertian tamyiz dan pembagiannya. Ada yang tamyiz tentang maqadir atau ukuran, ya, ada yang menjelaskan tentang takaran dan timbangan, dan juga ada adat, ya, tamyiz adat. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan tersebut. Langsung saja mari kita baca 2 bait bersama-sama. Saja mari kita baca lughatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajrur sareng kedah ngajeerkeun anjeun hu kana itu tamyiz ba'dazi dina sabadana ieu anu tilu wasyibhiha sareng dina sabada anu nyarupian kana itu zi iza adofta dimana-mana ngaidofatkeun anjeun ha kana itu zi kamuduh hintotin gidan hari contohna eta tetep sapertoskeun lapad muduh hintotin gidan. Muduh hintotin hari samud gandum gidan eta tuangeun sarapan. Silakan baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menjelaskan pengertian tamyiz. Ismun bi makna min, isim yang menyimpan makna min. Mubinun nakiratun, isim nakiro yang menjelaskan kalimat yang sebelumnya. Yunsabu tamyizan bima qad pasaroh, tamyiz itu dijabarkan oleh kalimat yang dijelaskan oleh tamyiz. Kemarin sudah dijelaskan. Dalam bait ini akan menjelaskan bahwa tamyiz itu bisa dinasabkan, bisa dijerkan. Yang pertama wa ba'da wajrur kudu ngajerkeun anjeun hu kana eta tamyiz. Kalau ngajerkeun tamyiz unjurur kudu ngajerkeun anjeun, ngajerkeun kana naon? Ngajerkeun mumayaz kana tamyiz, ngajerkeun naon? Ida adopta di mana-mana ngaidofatkeun anjeun
Ha kana eta mumayyaj berarti kana tamyiz mah. Ilamun mumayyaj diidopatkeun kana tamyiz sok hayo. Tamyiz wajib dijerkeun. Contona sok. Dibuka jang. Indi sibru ardin. Ari sibru jadi mudhof. Anu jadi mumayyaj. Ardin jadi mudhof ilaih. Indi sibru ardin. Lapad ardin. Macana kudu dijerkeun. Sabab tamyiz jadi mudhof ilaih. Mumayyaj jadi mudhof. Contoh nu kadua. Indi kopi juburin. Lapad burin. Macana kudu dijerkeun. Sabab tamyiz jadi mudhof ilaih. Dijerkeun ku mumayyaj. Lapad kopi ju. Nomor katilu. Tamrij timbangan. Indi manawa asalin wa tamrin. Yang jadi contoh lapad manawa asalin. Lapad asalin. Tamyiz macana kudu dijerkeun. Sabab tamyiz jadi mudhof ilaih. Dijerkeun ku mumayyaj. Atawa ku mudhof. Wa tamrin. Macana dijerkeun. Sabab diatapkeun kana lapad asalin. Kana mudhof ilaih. Wasibha jeung nyarupaan kana tilu. Contona muduhin totin gidan. Lapad gidan. Macana teu meunang dijerkeun. Menang diropak, menang dinasabkeun, menang diropakkeun. Keur dinasabkeun jadi tamyiz. Keur diropakkeun jadi khobar tina lapad mudu. Kesimpulanana tamyiz bisa dijerkeun. Lamun tamyiz jadi mudhof ilaih. Bisa dijabarkeun. Maca indi sibru ardin. Indi sibru ardin. Indi sibrun ardon. Indi kopi juburin. Indi kopi jun buron. Indi manawa asalin. Indi manawa asalin. Indi manawa asalin. Indi manawae asalan. Watamron. Yang menyerupai kepada yang tiga. Munduhi totin gidan.
Tidak boleh diidopatkan kepada mudhof ilaih. Sebab tamyiznya mudhof ilaih. Tidak boleh dibaca mundu gidan. Harus dibaca mundu hintotin gidan. Tidak boleh dijerkan lapad gidan. Sebab mumayyaz tidak bisa didopatkan kepada tamyiz. Sok Kang Adam simpulkan dulu bait pertama. Untuk bait wabah dari wasyibhihi Fajrurhu wabah dari wasyibihar jurhu ida adopta kamu dohitotin gidai, ini menjelaskan bahwa tamyiz bisa atau boleh dijerkan ya apabila menjadi mudhof ilaih dari mumayyaz yang tiga. Yang tiga itu adalah maqadir ya atau ukuran, kemudian timbangan dan takaran. Yang tiga itu adalah ukuran, takaran dan timbangan. Nah, jika ketiga itu menjadi mudhof dari tamyiz, dalam artian tamyiz menjadi mudhof ilaih, maka tamyiz boleh dijarkan ya. Itu penjelasan dari bait yang pertama. Diulangi. Apabila ketiga ya, yaitu ukuran, kemudian takaran dan timbangan dan syibahnya, yang syibah yang ketiga itu menjadi mudhof ya, menjadi mudhof dari tamyiz, maka tamyiz boleh dijarkan, malahan wajib dijarkannya karena menjadi mudhof ilaih. Nah, kemudian contohnya untuk yang setelah maqadir atau ukuran, indi shibru ardin. Nah, ardin adalah tamyiz. Di sini wajib dijarkan karena menjadi mudhof ilaih dari lafaz shibrun. Nah, shibrun tamyiz ini berada setelah maqadir atau ukuran. Ketika tamyiz yang menjadi mudhof ilaih, maka wajib dibaca jar ya. Kemudian yang contoh yang setelah takaran, indi kofi zu burrin. Nah, burrin ini adalah tamyiz. Kemudian i'rabnya wajib dijarkan karena menjadi mudhof ilaih dari lafaz kofi zu gitu. Kemudian contoh yang ketiga yaitu yang setelah timbangan, indi manawa asalin wa tamrin. Nah, yang jadi contoh yaitu asalin. Asalin adalah tamyiz ya, wajib dibaca jar karena menjadi mudhof ilaih dari lafaz manawa. Nah, ketiga ini ketika tidak didapatkan maka bisa dibaca nasab ya Pak Yai. iya. Ya, untuk yang pertama contohnya indi shibru ardin, bisa dibaca indi shibrun ardon. Kemudian yang kedua indi kofi zuburrin, bisa dibaca indi kofi zun burron. Kemudian yang terakhir indi manawa asalin wa tamrin, bisa dibaca indi manawani asalan wa tamron. Nah, kemudian dalam yang syibah yang ketiga ini di dalam bait contohnya mundu hintotin gidan ya, mundu. Nah, itu adalah syibah dari yang ketiganya. Maka hintotin wajib dibaca jar karena menjadi mudhof ilaih dari mundu. Nah, mungkin itu penjelasan dari bait yang pertama. Dilanjut Pak. Dilanjutkan. Dilanjut pada bait yang kedua. Kita baca lugatnya bersama-sama. Wan nasbu sareng ari nasobna tamyiz ba'dama dina
Ida sabada kalimah udifa didopatkeun itu ma wajaba eta wajib itu an-nasbu ingkana upami kabuktosan itu ma udifa misla mil'ul ardi zahaban eta saumpama lapad mil'ul ardi zahaban mil'ul ardi sapinuhna bumi naonana zahaban masna. Silakan baca bersama-sama. Tadi tamyiz itu membacanya bisa dinasabkan apabila jadi tamyiz, bisa di-JR-kan apabila jadi mudhof ilaih. Masalah yang ketiga, wa nasbu wajaba ba'da ma udifa. Tamyiz itu membacanya wajib dinasabkan, berarti tidak boleh dijadikan mudhof ilaih. Syaratnya ingkana mislu milul ardi dahaban. Kalau menjelaskan dengan tamsil rosam, bukan tamsil hal, bukan tamsil had, perlu ada kajian dan analisis. Jadi apa? Jadi tamyiz sokayo. Membacanya wajib dinasabkan. Syaratnya seperti contoh dalam milul ardi dahaban. Maksudnya tamyiz apabila mumayajnah kalimat yang diidopatkan, tamyiz apabila mumayadnya diidopatkan dan mudhofnya memerlukan kepada mudhof ilaih, tamyiznya wajib dinasabkan. Contohnya milul ardi dahaban. Contoh Al-Quran pala yukbala min ahadihim mil'ul ardi dahaban. Tidak boleh dibaca mil'u dahabin, sebab tamyiznya butuh kepada mudhof ilaih. Pala yukbala min ahadihim mil'ul ardi dahaban. Lapa dahaban membacanya wajib dinasabkan, sebab mumayadnya diidopatkan. Lapad milul ardi, mudhofnya butuh kepada mudhof ilaih. Lapad al ardi tidak boleh dibaca milul ardi dahabin. Apabila mudhofnya tidak perlu kepada mudhof ilaih, tamyiznya bisa di-JR-kan. Contohnya Jaidun
Afdolun nasi rojulan. Lapad rojulan mumayajna kalimah yang diidopatkan tetapi mudhof tidak membutuhkan kepada mudhof ilaih bisa dinasabkan bila dijarkan bisa dibaca Zaidun Afdolun nasi yo rojulan lapad rojulan membacanya dinasabkan sebab mumayajna mudhof ilaih tetapi mudhofnya tidak membutuhkan kepada mudhof ilaih. Mumayajnya mudhof ilaihnya bisa dibuang, bisa dibaca dijarkan. Zaidun Afdolu rojulin. Kesimpulannya tamyiz wajib dinasabkan apabila mumayajnya diidopatkan. Syaratnya mudhofnya perlu kepada mudhof ilaih. Contohnya pala yukbala min ahadihim mil'ul ardi dahaban. Lapad dahaban membacanya tidak boleh dijarkan, tidak boleh dibaca. Pala yukbala min ahadihim mil'ul dahabin. Contoh yang kedua bisa jadi tamyiz, bisa jadi mudhof ilaih. Contohnya Zaidun Afdolun nasi rojulan bisa dibaca Zaidun Afdolu rojulin. Sudah nyodam. Sok bait yang kedua. Untuk bait yang kedua ini menjelaskan bahwa tamyiz wajib dibaca nasab apabila tamyiz terletak setelah mumayyaz yang menjadi mudhof ilaih, dan mudhof ilaih ini dibutuhkan oleh mudhof. Ya. Maka tamyiz wajib dibaca nasab. Contohnya ya, di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 91, fala yuqbala min ahadim mil'ul ardi dahaban. Sebagaimana di dalam bait yang mil'ul ardi zahaban. Nah, lafaz zahaban ini menjadi tamyiz tarkibnya dan wajib dibaca nasab karena lafaz zahaban terletak setelah, yaitu lafaz ardi yang menjadi mudhof ilaih dari lafaz mil'u, dan mil'u ini butuh kepada lafaz ardi yang menjadi mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaihnya itu mudhofnya membutuhkan kepada mudhof ilaih. Jadi ardi tidak bisa dibuang, ya. Dalam artian dahaban tidak bisa menjadi mudhof ilaih dari mil'u. Ya, tidak bisa dibaca jer, ya. Maka dahaban wajib dibaca nasab karena terletak setelah mumayyaz yang menjadi mudhof ilaih. Nah, jadi kesimpulan dari keseluruhannya Pak. Ya, yang satu lagi yang Zaidun ahsanu yang bisa dinasabkan dijarkan. Adapun tamyiz yang terletak setelah mumayyaz yang menjadi mudhof ilaih dan tidak dibutuhkan oleh mudhof, maka itu bisa dibaca jar dan bisa dibaca nasab. Ya. Contohnya seperti lafaz Zaidun afdolun nasi rojulan. Nah, lafaz rojulan tarkibnya menjadi tamyiz terletak setelah mumayyaz yaitu lafaz annas yang menjadi mudhof ilaih. Namun annas di sini tidak dibutuhkan oleh
mudhofnya yaitu lafaz afdolu. Jadi bisa dibaca Zaidun afdolu rojulin. Nah, si tamyiznya itu bisa dibaca jar ya. Ditambah lagi satu lagi yang nanti di dalam bab adad ada yang wajib dinasabkan. Tamyiz adad. Indi sok bareng. Isruna dirhaman. Saya mempunyai 20 dirham. Lapa dirham. Membacanya wajib dinasabkan sebab menjadi tamyiz adad. Tamyiz bilangan. Nanti akan dijelaskan dalam bab adad. Sok yang tambahan itu. Tamyiz yang wajib dinasabkan. Dan ya, termasuk pula kepada tamyiz yang wajib dibaca nasab, yaitu tamyiz adad ya. Yaitu tamyiz yang terletak setelah mumayyaz yang berbentuk adad. Ya, kenapa tidak dibahas? Padahal ada pembagiannya, karena akan dibahas di bab Adad nanti. Dalam bab adad ya. Tadi contohnya sekilas contohnya indi isruna dirhaman. Nah, yang menjadi contoh tamyiznya yaitu lafaz dirhaman. Di sini wajib dibaca nasab. Tidak boleh dijadikan mudhof ilaih. Dan tidak boleh dijadikan mudhof ilaih. Ini wajib nasab gitu. Jadi itu contoh adad ya. Jadi kesimpulannya dari yang awal coba simpulkan yang pertama yang wajib dijarkan dan dinasabkan. Kesimpulan dari pembahasan kali ini untuk bait yang pertama ini menjelaskan ya bahwa tamyiz bisa dibaca nasab ya jika tidak diidopatkan, dan bisa dibaca jar jika diidopatkan kepada mumayyaznya. Kemudian untuk bait yang kedua, tamyiz wajib dibaca nasab apabila tamyiz terletak setelah mumayyaz yang menjadi mudhof ilaih dan mudhof ilaihnya tersebut dibutuhkan oleh mudhof. Nah, itu kesimpulan dari pembahasan kita pagi ini. Ya cukup. Dicukupkan sekian pembahasan pagi ini. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Tak lupa kita doakan mudah-mudahan Pak Yai selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Kita akhiri kajian pagi ini dengan pembacaan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.